Assalamualaikum, halo teman-teman, kami dari tim 2, kami akan membahas tentang media presentasi. Bagi kalian yang penasaran, silahkan menonton. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan media presentasi itu? Jadi, media presentasi adalah pesan atau materi yang akan disampaikan dengan dikemas dalam sebuah software dan disajikan melalui perangkat alat saji atau proyektor. Biasanya, materi yang disajikan dalam media presentasi berupa teks, gambar, animasi, dan video yang digabung dalam kesatuan yang utuh dan sistematis. Lalu, apa tujuan dari pembuatan media presentasi? Pertama, menyampaikan informasi. Media presentasi mampu menyampaikan sebuah informasi yang disesuaikan oleh kebutuhan. Informasi yang disampaikan bisa bersifat biasa, penting, atau bahkan rahasia. Kedua, meyakinkan pendengar. Media presentasi yang disajikan berisikan informasi-informasi, data-data, dan bukti-bukti yang disusun secara logis sehingga informasi yang disampaikan dapat membuat seseorang atau kelompok orang merasa yakin. Ketiga, menghibur pendengar. Seperti yang kita ketahui, pada era globalisasi ini, banyak acara-acara hiburan yang dipimpin oleh presenter handal. Tujuannya untuk menghibur para penonton. Keempat, memotivasi dan menginspirasi pendengar untuk melakukan suatu tindakan. Media presentasi juga bisa digunakan dalam suatu forum sebagai rangka dalam memberikan motivasi. Seperti di suatu perusahaan, seorang pimpinan mengarahkan dan membimbing para karyawannya agar dapat bekerja secara maksimal dan tidak lupa untuk memperhatikan kualitasnya. Kelima, melakukan penjualan. Hal ini bersangkutan dengan perusahaan yang ingin mempromosikan suatu produk tertentu. Perusahaan menugaskan kepada salah seorang atau kelompok karyawan untuk mempromosikan produknya kepada calon pembeli. Keenam, membuat suatu ide atau gagasan. Bagaimana bisa? Karena terkadang pembuatan media presentasi digunakan oleh suatu perusahaan maupun organisasi yang mengalami suatu masalah yang sulit untuk dipecahkan, sehingga membutuhkan pendapat orang lain untuk memecahkannya. Selanjutnya, ada apa saja jenis-jenis dari media presentasi? 1. Prezi merupakan salah satu software presentasi pengganti PowerPoint yang paling populer. Cara kerja software ini unik, yaitu dengan menggunakan motion, pembesaran, dan transisi ke sisi lain dari slide, sehingga memberikan efek presentasi tidak dipindahkan ke slide baru. Kelebihan Prezi adalah berbasis cloud, sehingga dapat dipresentasikan melalui browser, desktop, iPad, tablet maupun smartphone kapanpun dan dimanapun. 2. Powtoon. Software ini memiliki proses presentasi yang sederhana dan mudah untuk digunakan sehingga dapat digunakan oleh setiap orang. Powtoon menawarkan sebuah konsep presentasi menggunakan animasi DIY yang unik dan menarik, dilengkapi dengan berbagai karakter animasi, template, dan transisi. Powtoon dapat menciptakan sebuah video presentasi animasi profesional yang menjelaskan mengenai bisnis pelajaran, tips, dan sebagainya. Powtoon tidak dapat digunakan presentasi secara langsung, sehingga presentasi yang dihasilkan hanya berupa video. 3. GoAnimate. GoAnimate merupakan software pembuatan video presentasi menggunakan animasi. Dengan menggunakan GoAnimate, presentasi dapat dibuat sekreatif mungkin dengan menggunakan berbagai karakter, latar belakang, musik, dan alur cerita yang berbeda-beda. GoAnimate bahkan memiliki fitur voice recording untuk memberikan narasi atau dialog pada presentasi yang dibuat. Kelebihan lain dari software ini adalah proses pembuatannya mudah dan tidak membutuhkan budget yang besar. Sedangkan kekurangannya sama dengan Powtoon, yaitu
hanya bisa menghasilkan presentasi berupa video, sehingga kurang fleksibel jika digunakan untuk presentasi langsung. 4. Media Suite. Media Suite merupakan salah satu software presentasi untuk gereja atau institusi religius. Software ini memiliki berbagai kelebihan yang akan membantu gereja dalam menghadirkan tampilan presentasi ataupun slide lagu yang lebih kreatif dan menarik. Selain itu, Media Suite memiliki fitur Alkitab dengan 65 bahasa terjemahan yang dapat membantu jalannya ibadah di gereja. 5. Google Drive Presentasi. Software yang terintegrasi dengan Google Drive ini merupakan salah satu alternatif untuk program PowerPoint milik Microsoft. Google Drive Presentasi memiliki format yang mirip dengan PowerPoint, mudah digunakan sehingga presentasi dapat dibuat dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, Google Drive Presentasi memiliki kelebihan yang hampir tidak dimiliki semua software yang lain, yaitu Google Drive Presentasi 100% gratis tanpa syarat dan ketentuan, sehingga semua orang dapat membuat slide presentasi bisnis ataupun pelajaran dengan lebih mudah dan biaya yang rendah. 6. Keynote. Keynote dapat mewujudkan presentasi menjadi memukau, dapat menambahkan foto dan video dengan mudah, transisi setiap gambar menyamai slide-slide yang ada di bioskop. Keynote dengan dua versi. Versi pertama kompatibel atau cocok digunakan untuk sistem operasi Mac, sedangkan untuk versi yang kedua cocok digunakan pada sistem operasi iOS. Aplikasi sangat cocok untuk digunakan pada laptop atau gadget dengan merek Apple. 7. Articulate. Articulate Storyline merupakan salah satu multimedia authoring tools yang bisa digunakan untuk membuat media pembelajar interaktif dengan konten berupa gabungan dari teks, gambar, grafik, suara, animasi, dan video. 8. Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint merupakan salah satu aplikasi yang sering dipakai. PowerPoint memiliki fitur berupa dapat memasukkan data dalam bentuk teks, gambar, video, maupun audio. Selanjutnya, kita akan bahas kelebihan dan kekurangan media presentasi. Kelebihan media presentasi adalah 1. Dapat menyajikan teks, gambar, foto, animasi, audio, dan video sehingga lebih menarik. 2. Dapat menjangkau kelompok banyak. 3. Tempo dan cara penyajiannya bisa disesuaikan. 4. Penyajiannya masih bisa bertatap muka. 5. Dapat digunakan secara berulang-ulang. 6. Bahan materinya mudah didapat dan pembuatannya tidak terlalu rumit sehingga tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya pembuatannya. Kekurangan atau kelemahan media presentasi adalah 1. Ketergantungan arus listrik sangat tinggi. 2. Media pendukungnya cukup mahal. 3. Penggunaan media ini sangat tergantung pada penyaji materi. 4. Disajikan hanya dalam bentuk teks dan kebanyakan hanya berbentuk animasi-animasi gambar saja. Bagaimana teman-teman materinya? Asik bukan? Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami dari tim 2 dengan anggota Kalisa Salsabila, Wi Marianti, Arjuna Getarbuana, Nova Pangestu, dan Kirana Dinda pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.